Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Sobat Pintar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak dan wirausaha. Adapun peta konsep materi kerajinan bahan lunak dan wirausaha akan ditampilkan di layar. Dan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak dan wirausaha, siswa mampu mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya, sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, dapat mengidentifikasi bahan, motif hias, teknik pembuatan, dan fungsi karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, menganalisis unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan dari bahan lunak serta menunjukkan semangat kewirausahaan dan inovasi bekerja. Merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri. Mendesain produk dan pengemasan produk kerajinan, membuat karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat, dan menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta peluang usaha kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat. Produk kerajinan lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan alam. Secara umum, jenis bahan dasar produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan keras. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami yaitu tanah liat, serat alam, dan kulit. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain sebagainya. Produk kerajinan dari bahan lunak sangat beragam, mulai dari karya kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi pakai dan karya kerajinan untuk hiasan. Berikut ini contoh produk kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat sering dikenal orang dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. Contohnya, gerabah, vas bunga, guci, piring. Selanjutnya, kerajinan serat alam. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya, tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Berikut merupakan contoh karya kerajinan dari serat alam.
Yang ketiga, ada kerajinan kulit. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Contohnya, tas, sepatu, wayang, dompet, jaket. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selanjutnya, ada kerajinan gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat kalsium sulfat dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pengerasan akan terasa panas. Prosesnya harus dicairkan dahulu jika ingin bentuk seperti yang diinginkan. Harus dibuat cetakan. Secara umum, cetakan pembuatan adalah silikon rubber. Tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Fungsi kerajinan dari gips biasanya dapat berupa hiasan dinding, mainan, dan sebagainya. Kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah. Dapat dilakukan oleh semua orang. Jika kita akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas api atau kompor. Berikut contoh kerajinan dari bahan lilin. Kerajinan sabun. Kerajinan dari sabun sangat unik. Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara. Pertama, mengukir sabun yang menghasilkan karya seperti binatang, buah, dan flora ukiran. Kedua, membentuk sabun, yaitu sabun diparut hingga menjadi bubuk, dicampur dengan sagu dan sedikit air. Lalu dibuat adonan baru seperti membuat bentuk dari plastisin. Berikut ini ada contoh produk kerajinan dari bahan dasar sabun. Lalu ada kerajinan bubur kertas. Sisa-sisa kertas dapat dimanfaatkan untuk beraneka ragam karya kerajinan. Salah satu alternatif pemanfaatan sisa-sisa kertas adalah dibuat bubur kertas untuk bahan berkarya kerajinan. Proses pembuatan bubur kertas dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan kertas bekas. Yang kedua, masukkan potongan kertas ke dalam baskom atau ember plastik, kemudian siram dengan air hangat. Yang ketiga, masukkan 1 sendok teh garam. Garam bermanfaat untuk menghindarkan kertas menjadi busuk. Yang keempat, potongan kertas yang telah direndam dan diberi garam ini didiamkan selama 1-2 hari hingga menjadi lunak. Yang kelima, 2 hari kemudian atau setelah kertas menjadi lunak dan hancur, saring menggunakan kain. Dapat menggunakan kain lap yang berpori-pori besar. Keempat tepi kain disatukan dan pelintir, sehingga air akan terpisah dari ampasnya. Yang keenam, buang air perasan kertas. Kemudian, masukkan kembali potongan kertas-kertas yang sudah diperas airnya ke dalam wadah dan remas-remas hingga hancur. Tambahkan sedikit air ketika meremasnya. Buat larutan pasta dengan mencampur 2 sendok makan tepung kanji dengan air secukupnya. Apabila pasta terasa terlalu cair, penggunaan tepung kanji dapat ditambah. Yang terakhir, campur adonan kertas dengan larutan pasta, remas-remas hingga tercampur merata, dan didapat adonan bubur kertas yang lihat hingga mudah untuk dibentuk. Ini ada contoh karya kerajinan dari bubur kertas.